Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Adekania dengan NPM 1835223364. Kelas Karyawan Angkatan 13. UAS mata kuliah Kewirausahaan. Saya akan menjawab mata kuliah UAS Kewirausahaan. Nomor 1, jelaskan maksud dari entrepreneurship is ability to create the new and the different. Jawab, entrepreneur merupakan ilmu, seni, dan keterampilan untuk mengelola semua keterbatasan sumber daya, informasi, dan dana yang ada untuk mempertahankan hidup, mencari nafkah, atau meraih posisi puncak dalam karir. Kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda-beda. Jika ingin sukses sebagai pengusaha, jangan sampai berhenti untuk berinovasi. Artinya, seseorang wirausaha cenderung untuk terus membuat sesuatu penemuan atau produk yang benar-benar baru dan berbeda dengan yang ada di pasaran. Nomor 2, silakan kembangkan maksud dari governmental entrepreneur. Jawab, maksud dari governmental entrepreneur adalah pemimpin negara yang mampu mengelola dan menumbuhkan jiwa dan kecakapan wirausaha penduduknya. Maksud dari penjelasan di atas adalah sikap para pemimpin yang ingin merubah paradigma masyarakat yang tadinya berpikir kurang luas dan tidak jauh ke depan menjadi masyarakat yang peka terhadap perubahan, menumbuhkan jiwa persaingan antar masyarakat sehingga dalam masyarakat tumbuh pikiran untuk maju dan berkembang, khususnya dalam hal wirausaha dengan memanfaatkan perubahan sosial dan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada meskipun kesempatan itu kecil. Nomor 3, risk mitigation. Jelaskan dari mulai definisi sampai konsepnya. Definisi risk mitigation adalah satu langkah yang melibatkan usaha-usaha untuk memprioritaskan, mengevaluasi, dan menjalankan kontrol atau pengendalian yang dapat mengurangi risiko yang tepat yang direkomendasikan dari proses risk assessment. Konsep risiko atau risk. Risiko secara umum merupakan informasi, kejadian, kerugian, atau pekerjaan yang terjadi setiap akibat dari keputusan yang diambil dari kehidupan sehari-hari. Kunci untuk mengetahui seberapa besar risiko yang akan Anda hadapi adalah seberapa banyak Anda mendapat informasi. Contoh risiko antara lain kerugian akibat hilangnya barang, penurunan pendapatan karena penurunan penjualan, kemacetan mesin produksi yang berakibat pada jumlah barang yang diproduksi, terbakarnya kios atau toko, dan lain-lain. Jenis-jenis risiko dalam bisnis menurut Casali. 1. Risiko murni adalah risiko yang muncul sebagai akibat dari sebuah situasi atau keputusan yang konsekuensinya adalah kerugian. Contohnya, hilang atau rusaknya aset yang dimiliki akibat pencurian atau kebakaran, kecelakaan kerja pada proses produksi. Yang kedua, risiko spekulatif adalah risiko yang diambil secara sengaja atau sadar oleh seseorang wirausaha dan memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu untung atau rugi. Contohnya, membuka cabang baru atau model usaha atau tambahan produk baru, kredit konsumen yang macet. Bentuk-bentuk kerugian akibat adanya risiko. 1. Kerugian langsung, yaitu jumlah nominal yang harus ditanggung akibat dampak langsung dari risiko yang dapat terjadi, misal korsleting listrik, kategori risiko umum, sehingga terjadi terbakar. Dari kebakaran tersebut dapat teridentifikasi jumlah kerugian langsung adalah barang dagangan yang rusak dan nilai kerusakan bangunan toko. Yang kedua, kerugian tidak langsung, yaitu nominal yang harus ditanggung akibat dampak tidak langsung dari risiko yang terjadi, misal kemungkinan penjualan atau keuntungan yang gagal dapat diterima karena terjadinya risiko yang bisa berupa mesin produksi yang tiba-tiba rusak, atau bisa juga produksi yang Anda jual tidak terjual habis. Nomor 4, jawaban dari bagian pertanyaan nomor 4 bahwa model tersebut menetapkan bahwa seorang pemimpin wirausaha harus memiliki pola pikir yang positif agar mampu menggerakkan pribadi dan anggotanya sehingga menghasilkan sesuatu kesuksesan. Kepemimpinan kewirausahaan. Pemimpin bisnis merupakan seorang wirausaha yang dengan kekuatan kreativitas dan inovasinya berupa menciptakan dan mengembangkan barang dan jasa sebanyak dan sebaik mungkin yang diperlukan oleh masyarakat. Visi misi. Pemimpin bisnis menciptakan visi dan misi bisnis. Visi mengarahkan bisnis dalam waktu 10-20 tahun ke masa depan. Visi merupakan pedoman dan arah tujuan bisnis dan juga merupakan impian pemimpin bisnis. Misi merupakan apa yang harus dilakukan oleh pemimpin bisnis dalam merealisasikan visinya. Strategi bisnis.
Untuk merealisasikan visi dan misi bisnis, memimpin bisnis menyusun strategi bisnis dalam jangka panjang 5-10 tahun ke depan yang berisi bisnis apa yang akan dilakukan, barang dan jasa apa yang akan diproduksi, apa yang harus dilakukan agar bisnis kompetitif, strategi investasi, wilayah operasi, pengembangan organisasi, pemasaran, keuangan, dan SDM. Aktivasi manajemen bisnis. Strategi bisnis dijabarkan menjadi rencana dan pelaksanaan aktivitas manajemen bisnis. Semua aspek bisnis direncanakan dan dilaksanakan dalam suatu kerangka sistem yang saling mendukung dan memberi kontribusi dalam mencapai sasaran dan tujuan bisnis. Setiap aktivasi dievaluasi kinerjanya dan dilakukan penyesuaian dan koreksi jika kinerja di bawah standar. Budaya dan iklim organisasi. Pemimpin bisnis menciptakan dan mengembangkan budaya dan iklim organisasi. Pelaksanaan norma dan nilai-nilai budaya organisasi ditegaskan dengan disertai sanksi atas pelanggaran yang terjadi. Pemimpin mengembangkan iklim organisasi yang kondusif, yang memotivasi para karyawan agar bekerja secara maksimal. Hasil bisnis. Jika bisnis berhasil, maka kebutuhan masyarakat terpenuhi sehingga mereka dapat hidup sehat dan sejahtera. 2. Bisnis mendapat profit. 3. Dapat memberikan kontribusi kepada negara berupa pajak. 4. Pemerintah menggunakan pajak yang diberikan perusahaan untuk merealisasikan tujuan negara mencerdaskan dan mensejahterakan bangsa serta menciptakan ketertiban dunia. Terima kasih. Itu jawaban UAS kewirausahaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.